Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang one way ANOVA atau analisis varian satu jalan. One way ANOVA adalah untuk membandingkan beberapa eksperimen atau beberapa perlakuan di antara 2 atau 3 kelompok yang berbeda. Di sini saya ada contoh di mana akan mengetahui hasil belajar PAI dengan menggunakan 3 model pembelajaran yang berbeda. Yang pertama ada metode Jigsaw, ada tipe TGT atau Team Group Tournament, dan ada NHT Number Rate Head Together. Kita akan melihat model pembelajaran manakah yang lebih cocok terhadap hasil belajar PAI. Untuk melakukan penelitian dengan menggunakan one way ANOVA, langkah awal adalah di mana kita harus merandom kelas yang ada. Contoh, kita akan melakukan penelitian di sebuah sekolah yang sekolah tersebut kelas 7-nya misalnya ada 10 kelas. Maka 10 kelas itulah yang harus kita random dengan menggunakan cluster random sampling, di mana 10 itu kita ambil 3. Setelah didapati 3, maka kita random lagi mana yang akan mendapat perlakuan tipe Jigsaw, TGT, dan NHT. Setelah perlakuan itu diberikan selama 2 bulan atau lebih, yang terakhir adalah kita membuat tes hasil belajar PAI dengan soal yang sama. Setelah kita berikan tes soalnya, maka inilah data yang kita peroleh. Lalu untuk diolah dengan menggunakan SPSS, kita perlu melakukan data siap olah sehingga dia bisa dianalisis oleh SPSS. Kalau kemarin regresi kita bisa langsung copy, kalau ini tidak bisa, kita harus membuat data siap olahnya. Jadi langkahnya adalah data yang pertama, ini kita copy dulu. Copy, kita pindahkan ke bagian ini, paste, kita beri coding 1, dia menggunakan Jigsaw. Selanjutnya data yang kedua ini di kolom B, kita copy lagi, kita taruh di bawahnya, yang warna biru ini, kita beri coding 2, dia menggunakan TGT. Selanjutnya seperti itu, yang kolom C tadi kita copy lagi, kita taruh di bawahnya ke hijau ini, kita beri coding 3, itu menggunakan NHT, Number Rate Head Together. Oke, selanjutnya kita copy datanya semua. Oke, kita copy, kita buka SPSS-nya sini ya. Jangan lupa untuk paste, kita klik yang data view, letakkan kursor di awal, kita paste, inilah datanya. Untuk pemberian nama, kita klik variable view, di name ini kita ketik tadi hasil belajar PAI, hasil belajar, pakai underscore ya, PAI. Kita besar semua aja, PAI. Yang kedua adalah kita beri nama model underscore pembelajaran. Selanjutnya desimal kita buat 0. Di kolom value untuk model pembelajaran, karena tadi codingnya ada 3 atau 3 model pembelajaran yang kita gunakan dalam penelitian ini, maka di value ini kita kasih nama. Yang pertama, 1 tadi adalah menggunakan metode Jigsaw. Kita add. Yang kedua, menggunakan metode TGT. Kita add kembali. Yang ketiga adalah metode NHT. Oke, kalau sudah kita oke. Selanjutnya di measure, untuk hasil belajar kita beri scale. Untuk pemberian nama kita kasih measure-nya itu nominal. Kita balik ke data view, hasilnya seperti ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah analyze, compare mean, ada one way ANOVA. Yang hasil belajar kita pindahkan ke kotak dependent, model pembelajaran kita taruh ke faktor. Kita klik yang post hoc, kita melakukan uji post hoc-nya dengan skip, taki, dan can. Continue, kita klik option. Jangan lupa kita centang homogeneity of variant test,
Karena memang salah satu syarat untuk one way ANOVA adalah bahwa data yang kita gunakan adalah homogen, atau responden yang kita gunakan dalam penelitian merupakan responden yang homogen. Setelah itu continue, kita klik OK. Datanya akan keluar. Langkah selanjutnya adalah kita lihat dulu di uji prasyarat yang harus dipenuhi oleh dalam uji one way ANOVA adalah uji homogenitas. Kita lihat di sini dengan Lefevre statistik, sini ada 0,754. Jika kita lihat hasilnya lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian, data atau populasi yang kita gunakan, sampel yang kita gunakan dalam penelitian ini bersifat homogen. Kalau sudah homogen, kita lihat uji berikutnya. Di tabel ANOVA, kita lihat sig atau p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar PAI baik siswa yang diberi model pembelajaran Jigsaw, TGT, dan NHT. Berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar. Kita akan melihat model mana yang lebih unggul. Kita lihat pada posok test dengan menggunakan Taki dan Skip. Kita lihat di multiple comparison, sini ada mean difference-nya. Perbandingannya, Jigsaw dengan TGT kita lihat positif. Apa maknanya? Jadi, hasil belajar PAI yang menggunakan model belajar Jigsaw lebih tinggi daripada yang menggunakan model pembelajaran TGT. Selanjutnya, kita bandingkan Jigsaw dengan NHT. Jika kita lihat mean difference-nya, dia negatif. Dengan kata lain, yang menggunakan metode model pembelajaran Jigsaw lebih rendah hasil belajar PAI-nya daripada yang menggunakan model NHT. Jika tadi Jigsaw dengan TGT lebih unggul Jigsaw, tapi Jigsaw dengan NHT ternyata lebih unggul yang NHT karena minus. Selanjutnya, kita bandingkan TGT dengan Jigsaw, dia minus. TGT dengan NHT minus juga. Berarti hasil belajar PAI yang menggunakan metode TGT lebih rendah daripada Jigsaw yang menggunakan model Jigsaw. TGT juga lebih rendah daripada yang menggunakan NHT. Sekarang kita lihat model NHT. Di sini NHT kita bandingkan dengan Jigsaw dan TGT, dua-duanya positif. Hal ini membuktikan model NHT, hasil belajar PAI yang menggunakan model belajar NHT lebih unggul daripada model Jigsaw dan TGT. Kita bisa ambil kesimpulan pada pembelajaran PAI, model NHT lebih tinggi atau lebih bagus digunakan. Yang kedua adalah model Jigsaw, yang ketiga adalah TGT atau Team Group Tournament. Oke, inilah kesimpulan yang bisa kita peroleh dari one way ANOVA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.